tidak cepat-cepat mengikuti juga, sebab aku nanti yang akan menjadikan hafal Al-Quran. Gitu. Sampai sekedar hafal kumpul, ternyata jika ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bukan hanya hafal apa yang disampaikan oleh Jibril, tetapi kau juga akan paham apa yang nanti disampaikan oleh Jibril. Kenapa? Jam'uhu laka fi sadrika, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk menjadikan seseorang hafal Quran atau dalam Quran. Tapi jadi dalil Pak, upami orang yang hafal Al-Quran begitu kalau selesai hafid, maka hiji syaratnya para ulama meninggalkan tinggal kemaksiat. Nah, Al-Quran kalam Allah, Al-Quran ucapan Allah, ucapan Allah atau kalam Allah tidak mungkin akan Allah berikan kepada orang-orang bukan maksiat atau kepada orang-orang yang banyak dosa. Tanpa kalau misalnya ayeuna nah orang teh maca Quran, ngapalkeun Quran, tapi kadang-kadang saya tadi hese apal dan campur susah hafal cepat lupa. Nah, bisa jadi bukan metode itu salah, bisa jadi bukan karena faktor usia, tapi bisa jadi ada dosa yang menutupi hati kita jadi tak hafal karena Al-Quran. Dan kalau misalkan kurang tinggal keterangan di Nabi, keterangan di para sahabat, ngapalkeun Quran, Nabi tidak memerintahkan hanya kepada anak kecil. Selama dia beragama Islam, selama dia mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci, siapapun wajib untuk menghafalkan Al-Quran. Sugan ayat hadis atau mengingatkan hafalkeun Quran kebetulan hidayah. Ketika Nabi memerintahkan untuk membaca Al-Quran, ketika Nabi memerintahkan untuk menghafal Al-Quran, perintah ini dibebankan kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada orang tua, bahkan kepada yang sepuh sekalipun. Ia jadi dalil Pak bahwa tidak ada perbedaan otak yang Allah berikan kepada anak kecil dan kepada orang tua. Melalui peribahasa yang disampaikan oleh banyak orang, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Justru itu biasa jadi salah bisa. Maka secara tidak langsung berarti menjustifikasi anu sepuh Allah biasa paham ilmu, anu sepuh biasa jadi bakal hese memahami ilmu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca Al-Quran, kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk menghafal Al-Quran, sok sanaos kurang yusbah atau sakit tetap kena kewajiban dari ngapalkeun Quran. Tapi nah dengan sok aya perbedaan antara kurang kali santri sareng urang ketika ngapalkeun Quran. Kualitas otak mah sadaya bisa. Cuman anu ngabedakeun nah anu sepuh sesah ngapalkeun Quran sanes kualitas otak berkurang, tetapi orang dewasa terlalu banyak yang dipikirkan sampai-sampai ngapalkeun Quran oke hese apal gancang pokok cepat lupa. Sebetulnya bukan karena kualitas otak berkurang, bukan kualitas otak berkurang, tetapi karena orang tua yang dipikirkan terlalu banyak. Mikirkeun dapur, nyemutan sumur, nyemutan padamelan, nyemutan itu, nyemutan ieu, akhirnya space untuk menghafalkan Al-Quran terkikis kunaon nyemutan urusan dunia. Ari urang kalimana berjanjang apalah, sebab yang dipikirkan hanya itu. Santri kenapa gampang menghafalkan Quran? Karena santri mah teu papalih sareng nyemutan kumaha cara ngabiayaan. Orang tua bersusah ngapalkeun Quran, tapi dengan di sisi kudu nyemutan biayaeun, keluarga biayaeun, gacan masalah sareng tetanggi, gacan masalah sareng ibu. Kualitas otak mah sadaya oge sami. Nani anu ngabedakeun murang kali geus teu beemutan, sakumaha teu beemutan. Maka ketika Rasul menggerak-gerakkan bibirnya dengan tergesa-gesa supaya ingin cepat hafal, ayat ini menjadi dalil bagaimana cara supaya dapat menghafal Al-Quran.
dengan mudah dan cepat hafal. Kumaha carana upami urang bade ngapalkeun Quran, ngapalkeun Quran jangan tergesa-gesa. Ngapalkeun Quran nu beunana ulah we hafal, tapi ngapalkeun Quran mah ieu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, urusan hafal dan tidak hafal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bujeun-bujeun Quran bakal ilmu mah, bujeun-bujeun Quran urusan Al-Qur'an mah level malaikat wae anjeunna menyakeun la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan baca buku, urusan baca kitab, baca hadis, baca tafsir, nah itu apal-apal. Kenapa susah dalam menghafal? Bisa jadi ada salah yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sesuatu, tapi ternyata tidak kita laksanakan. Bisa jadi ketika kita tidak melaksanakan, inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak gampang memahami apa yang dibaca. Bisa jadi inilah penyebab kenapa ketika menghafal hadis, menghafal Quran, memahami satu ilmu susah karena ada sesuatu yang menghijabi, ada sesuatu yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Numawi upami hoyong hafal hiji ilmu, upami hoyong hafal kana hadis bagi Al-Qur'an hiji syarat sok catatan Allah Subhanahu wa taala, langsung takarub ka Allah Subhanahu wa taala, level Nabi wae oge dipasangkeun Allah Subhanahu wa taala. Nabi jalani urang oge maka kemungkinan bakal sama mendapatkan ilmu seperti yang lainnya jika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Nabi menggerak-gerakkan bibirnya, Nabi menggerak-gerakkan mulutnya, lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi Muhammad, janganlah engkau menggerak-gerakkan bibirmu dengan tergesa-gesa. Tenang, santai, karena nanti aku yang akan menghafalkan engkau terhadap Al-Quran. Jangan dalil, jangan dalil. Upami kurang khusus tina mempelajari satu ilmu wajar. Level Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oke. Ternyata ketika dilungsurkeun wahyu ka anjeunna, Nabi Muhammad ingin bersegera menghafalkan Al-Quran. Dugikeun ka langsung ditegur ku Allah Subhanahu wa taala. Maka nalika lungsur ayat ieu kangge teguran ti Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da dzalika. Maka nalika Nabi ditegur ku Allah Subhanahu wa taala supaya tidak boleh menggerak-gerakkan bibirnya dengan tergesa-gesa, idza atahu Jibril, apabila Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menurunkan wahyu, istama'a, Nabi diam, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nabi diam, bibirnya tidak mengikuti bacaan Jibril alaihissalam. Kemudian fa'idan qala Jibril, ketika Jibril pergi meninggalkan Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu, maka Nabi dengan mudah mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Ya teh janten dalil di kalangan para ulama. Dalilna namun ketika kita mendengarkan satu ilmu yang disampaikan oleh siapapun, ketika ada ustaz asatid menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan apapun, wayahna sok saos nepong pulpen masih pernah, wayahna sok saos nepong buku mah simpen. Nah, niat urang mah supados ego naon anu disampaikan ku ustaz akhirnya ditulis, tapi ternyata level Nabi Muhammad oge ketika mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril, tujuannya cuma satu, supaya Nabi tidak lupa dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Makanya ketika Jibril menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad nurutan apa yang disampaikan oleh Jibril. Ketika nurutan, Allah ditegur. Alasan Nabi kenapa mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril? Ternyata kahiji Badruddin Al-Aini dina kitabna Umdatul Qari anjeunna meningakeun alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat menggerakkan bibirnya disebabkan Nabi takut lupa dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Ya sapertos urang mah upami aya ustaz anu ngajelaskeun hiji ilmu, kadang-kadang kan urang sok rada rajinnya nyanak buku, rada rajin nyanak pulpen. Ustaz ngajelaskeun teu acan tamat,
tafsir sadayana urang ditulis. Tujuannya supaya hilal, supaya ekor, supaya paham mau disampaikan Ustaz. Padahal ketika kita mendengarkan sambil menulis bisa jadi ada pemahaman yang salah yang ditulis dengan kertas. Akhirnya kesimpulan Ustaz A, kumaha urang fokus nulis, sok urang kesimpulannya bisa jadi Z, sanes B. Tadi kenapa banyak yang salah dalam memahami satu ilmu? Ustaznya dia sedang sambil nulis. Tanawif pakai hoyong sampurna yang mau disampaikan ke Ustaz. Ketika Ustaz atau beres nyampaikan, mau yang disampaikan maka orang belajar nulis. Ustaz ngajelaskeun mah ieu we. Ustaz cenah naon bahasa urang cenah beres heula ngajelaskeun. Nah, tos beres ngajelaskeun, maka kemudian nanti maka langsung tulis naon anu kadang urang. Tos itu ya teh salah sawios proses mencari ilmu. Kapunten kita teh nulis komo bener nulis wae oge ketika mencari ilmu ternyata konsentrasi teu sempurna, ilmu yang didapatkan ternyata bisa jadi dan salah menduduki Ustaz komo seperti itulah kira-kira. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, litak jalabi, tujuan Nabi menggerak-gerakkan bibirnya, litak jalabi supaya cepat-cepat menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Litak jalabi ini berasal dari kata ajala, yu'ajjilu takjilan. Ayat yang banyak tujuan Allah tos takjil tajan. Ari takjil teh apa? Digerakkan. Takjil teh digerakkan. Ari di urang beda, takjil teh naon gitu. Allah cendol tos meser takjil tajan. Naon elukan urang mah naon? Cendol. Allah bala-bala. Nah, padahal yang namanya takjil itu menyegerakan ketika datang waktu adzan, maka takjilah cepat-cepatlah untuk makan. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyampaikan terkait ayat yang menjadi teguran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hadza ta'limun min Allah azza wa jalla bi rasulih. Ayat ini menjadi pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran apa? Fi kaifiyati talaqi wahyi ilal malak. Ketika nanti malaikat Jibril mendatangi engkau untuk menyampaikan wahyu, nah turutan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana yudabiru ila ahlihi, dan ini pun jadi dalil bahwa ketika Nabi ingin membacakan ayat yang disampaikan oleh Jibril, maka sok baca, tapi bacalah setelah nanti malaikat selesai menyampaikan wahyu. Nah itu kan bagaimana proses wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha proses turun wahyu? Nah, para ulama anjeunna ngajelaskeun aya dua proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait wahyu. Anu kahiji falhala ula, praktek pertama atau tahapan pertama ketika Allah menurunkan wahyu adalah jamuhu fi sadrihi. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, lalu kemudian Rasul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril, maka ketika Rasul dengan seksama mendengarkan jamuhu fi sadrihi, maka Nabi akan langsung memahami di dalam hati apa yang disampaikan oleh Jibril. Oke. Yang kedua, ketika Nabi sudah menerima dengan hati apa yang disampaikan oleh Jibril, wadhaniyah, tahapan yang ketiga, tilawatuhu, supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dengan mudah membacakan kepada para sahabat. Ini kepentingan anu kedua. Lalu tahapan yang ketiga, ketika kita mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan terkait tafsir,
Jibril alaihissalam. Ayatnya itu memang beres lungsurna khusus ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi upami bapak mendapatkan hiji ayat, memang ninggal asbabun nuzul nama khusus tentang kasus tertentu sehingga kita Nabi khusus teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kita menemukan satu ayat di dalam Al-Quran, walaupun asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat itu khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap ayat ini pun berlaku kepada kita. Ayat ini juga berlaku kepada kita. Cuma maksudnya Nabi ditegur ketika malaikat menyampaikan ilmu, Nabi turun malaikat. Nah, maka begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin memahami ilmu, maka bahasa Nabi pertama diam. Ketika kita mendengarkan secara sesama, maka Allah juga lah yang nanti akan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Ketika ilmu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita, bila waktu nanti kita akan mudah menyampaikan lagi kepada orang lain. Bahkan bahasa Imam Ibnu Katsir bukan hanya menyampaikan yang sama dengan yang disampaikan oleh Ustaz, nanti juga kita akan diberikan pemahaman terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, maka baca Quran jangan tergesa-gesa, baca buku jangan tergesa-gesa. Ketika tidak paham apa yang disampaikan, jangan langsung menjustifikasi bahwa kurang biasa paham, kurang biasa memahami apa yang dibaca, biasa memahami apa yang diajarkan oleh orang lain. Tidak boleh menjustifikasi sebab hari mengambil ilmu butuh proses. Maka ketika kita belajar di dia pentingnya sabar. Hal ilmu tidak boleh tergesa-gesa. Tetapi kenapa tidak boleh tergesa-gesa? Sebab bahasa para ulama yang namanya tergesa-gesa ini adalah sifat dan karakteristik setan. Apa? Yang namanya tergesa-gesa ini adalah sifat dan karakteristik setan. Mau ninggal ayat Al-Quran, fasbir sobron jamila, sok sing sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena karakteristik tergesa-gesa ini bukan karakteristik manusia. Sifat fitrah manusia itu tidak punya sifat tergesa-gesa. Tapi sifat tergesa-gesa itu hanya dimiliki oleh setan. Tadi Nabi kena kitab Hilyatul Auliya, hati menyebutkan sebagian karena yuqalul ajalatu minasyaiton, bahwa yang namanya al-ajalah, yang namanya tergesa-gesa minasyaiton itu adalah dari setan. Tapi sok sanaos tergesa-gesa dari setan, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam lima amal wajib tergesa-gesa. Nomor illa fi khumsin, tidak boleh tergesa-gesa kecuali dalam lima hal. Yang pertama, it'amut ta'am idza hadarat dhaifu, memberikan makan atau memberikan jamuan makan apabila datang tamu ke rumah. Itu apa? Jangan namun anu dipraktikkan kurang sadinten nalika sumping tamu nyuguhan cai, nyuguhan mobil, itu ternyata adab dan budaya yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu. Bahkan ketika tamu sumping, ulama kan diajak ngobrol. Tamu sumping, diajak ngobrol setengah jam beres, itulah cai gacanya dihaus. Tak bahasa di para ulama justru nalika sumping tamu, ulama kan diajak ngobrol. It'am ta'am idza hadara dhaifu, apabila datang tamu maka berikan dulu makanan, berikan dulu minuman. Kenapa? Karena itu adalah yang disampaikan oleh para ulama. Begitu. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh hakim terkait bolehnya bersegera dalam hal ini memberikan makan, ini adalah istinbat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Coba Pak,
naonnya hubungan anak ketika Allah menjelaskan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman ini kan berkaitan dengan urusan hati. Iman pakainya sama hati. Memuliakan agama berkaitan dengan visi. Naon kaitan anak memuliakan kamu dengan iman. Das orang daya kaitan itu Pak. Daya kaitan sama sekali. Tapi justru ketika ada orang yang memuliakan orang lain secara tidak langsung, itulah menunjukkan kualitas iman. Ijaz berdalil nalika urang biasa berbuat baik dengan sesama manusia, dalam hal ini kasuistikna Nabi disampaikan tamu secara tidak langsung orang-orang yang dapat menjaga muamalah dengan tetangga, dapat menjaga muamalah dengan orang lain, menjauhi permusuhan, menjauhi hasud, menjauhi tajasus, secara tidak langsung kualitas gimana sempurna, kualitas gimana bagus. Tapi ketika ada orang pasukan, Pak Sigel sakti tetangga jadi musuhan, ayat kamu sumbi kabumi langsung kadang-kadang kita ini waktu itu pas datang ayeuna keur alih di tamuan, keur alih di sumpingan. Nah, ketika ada orang lain datang ke rumah, kemudian hati kita merasa tidak nyaman dengan datangnya tamu, benar secara tidak langsung berarti dipertanyakan kualitas iman. Kenapa? Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu, tamu siapapun, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, bahkan peminta-minta sekalipun, hati tidak pernah ada rasa penolakan. Kenapa? Ketika ada penolakan, ketika tamu datang, punten bahasa tidak iman secara tidak langsung berarti kualitas imannya gitu. Dan mawi salah satu adab yang disampaikan oleh para ulama, wayangna sumping tamu ulawakan aja Allah. Saya dibilang banget, mau aja, nunda ya oke, ya ya. Saat malam kena cengeng, tidak tahu setelah gitu kalau begini. Kasusnya seperti Nabi kan, di Nabi Bakos, sahabat sumping ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi kasumping ke Nabi, di Nabi daya uangnya. Nu aya Muhammad musiki eta teh kaget uang Nabi sareng istrina. Tapi nalika sumping sahabat kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Nabi bukan bertanya aya naon tadi. Aya kapriyogeun naon tadi kan Mas mun dipadiun. Nalika eta tadi sumping, Allah pun aya naon tidak naon. Eta pamibade naon aya naon biasa tidak bacis. Tak kadang-kadang kan sudah dipayun. Tak level Nabi mas sumping para sahabat terdapat banget nu aya terhormat kakek uang Nabi sareng istrina, Nabi disuguhkeun ke sahabat. Ieu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika disuguhkeun ka para sahabat, otomatis sahabat yakin mual-mual eta hormat upami Nabi keluar. Maka inisiatif Nabi nalika hormat disuguhkeun ka sahabat, Nabi diparuhan kamunan. Supados naon? Supados sahabat oge mendingan Nabi oge tua. Kumaha carana? Jadi korma dipasikeun ke sahabat tengah sok tengah tua. Nalika sahabat nuang korma Nabi ge pakotek deui. Kondisi poin otomatis kan emotan sahabat kumaha dipilih pakotek, emotan sahabat mendingan Nabi oge ngiring tua. Tak begitu ka kitu. Level Nabi memuliakan sahabat. Padahal levelnya sahabat sanes pejabat. Tapi qadarullah nalika para sahabat ditaros wala dia Nabi diurunkeun di lampunan ka anak tilu. Ayo luar biasa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kayak Pak, pilih pada diurutan enggak? Orang lampu sekarang ya. Kita kayak gini. Lajeng anu kaduana wa tajhizul mayyit idza mata, menyegerakan menguburkan memulasarkan mayit idza mata apabila telah meninggal dunia. Upami aya mayit bade kondisi malam, bade kondisi siap, bahasa Nabi ketika sudah jelas kematiannya, bahasa para ulama wa tajhizul mayyit idza mata, maka di antara
sunnah Nabi itu adalah menyegerakan menguburkan mayit. Tak biasanya ketika ayah ngantulkeun kurang enggal-enggalin kurang gede biasanya pakuat pakai sareng kulawati pergi di atosan heula dugikeun ka di atosan sadinten dua dinten tak bahasa ti para ulama wayahna nalika aya ngantulkeun langsung kuburkeun tidak boleh menunggu waktu yang relatif lama. Naon anu disampaikan ku hakim ternyata aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adab kepada mayit itu apabila mayit sudah meninggal dunia maka cepat-cepat kuburkan. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk memuliakan mayit. Ustaz kan dengan Rasul sampai tadi tentang kuburkan. Ya kata Ustaz kuping ngadamu hadisnya ngadamu ceritanya. Nabi mengingatkan kepada sahabat ketika ada yang meninggal dunia cepat kuburkan. Tapi kasus Nabi ketika Nabi meninggal dunia ternyata para sahabat langsung dikuburkan bahkan sampai 2 dinten dari kuburkan para sahabat. Ikan seolah-olah bertentangan salah mau disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mau dilakukan kepada sahabat seolah-olah ini bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jawab wahai yang maksiat Nabi mah. Rasul sikatian kullu bani Adam yadkhulun jannah. Setiap anak Adam itu pasti masuk surga. Ilaman ada kecuali orang yang menolak masuk surga. Coba Bapak bahasa Nabi. Kullu bani Adam yadkhulun jannah. Setiap anak Adam akan masuk surga. Berarti mana? Anak Adam pasti masuk surga. Ilaman ada kecuali orang-orang yang menolak. Ternyata orang-orang yang menolak masuk surga. Lanjut kemudian para sahabat terus wa man ya'bad ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa karakteristik orang yang menolak masuk surga? Bahasa Nabi, wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa saja yang mentaati seluruh yang aku sampaikan, seluruh yang aku praktekkan, dakhala jannah. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepada aku, barang siapa yang tidak melaksanakan perintah aku, faqad aba, maka dialah yang menolak masuk surga. Nabi mengingatkan nalika aya mengantunkeun inggal kuburkeun. Para sahabat justru berinten ngantepkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Seolah-olah kan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kepentingan para sahabat kenapa tidak menguburkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi meninggal dunia? Karena satu alasannya belum ada yang siap menggantikan kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai urusan antara Nabi mayat dan hidup, tapi kepentingan ayat itu pemimpin yang sudah dapat menggantikan Nabi ketika Nabi dikurangkan. Upami Nabi dikurangkan, sedangkan ayat pemimpin adalah ngertos ke Nabi, maka bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam milatan jahiliyah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi selama mereka tidak memiliki pemimpin kemudian meninggal dunia, milatan jahiliyah matinya seperti mati jahiliyah. Tanpa sahabat emur karena hadis kita upami Nabi dikuburkan pemimpin teu aya nalika sahabat aya ngeukeun berarti sami sareng Abu Jahal, sami sareng Abu Lahab jahiliyah. Maka sok saros Nabi ngandungkeun tetap eta teh pemimpin. Maka nalika Abu Bakar terus dibaiat ku para sahabat, ku Umar bin Khattab, lajeng Nabi dikurangkeun tah ieu pentingna pemimpin. Gitu. Kita anu kadua. Lajeng anu kapiluna wa tazwijul bikri idza adroha, menikahkan anak gadisnya apabila sudah mencapai umur dan sudah menemukan pasangannya. Tadi bagi orang tua yang memiliki anak gadis, upami istri tos aya di calon anak wayana langsung nikahkeun ulah dingkeke. Kenapa bahasa para ulama dugikeun ka ninggalkeun siga kieu? Sebab perempuan itu lebih rawan daripada laki-laki. Rawan dalam hal apa? Rawan dalam hal urusan perzinahan. Kamu kondisi
upami kurang ditinggal mah mangga dilari hiji dalil dari surat Al-Fatihah dugikeun ka surat An-Nas ayat yang mengharamkan atau melarang zina dugikeun ka irah wae wae. Sok dicek dina surat Al-Fatihah dugikeun ka surat An-Nas mangga dilari hiji ayat yang berkaitan tentang tidak boleh berzina moal pernah dugikeun ka irah wae wae. Nu ayat bahasa Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Memang larangan zina tidak ada. Yang ada adalah larangan tidak boleh mendekati zina. Ayo kesimpulan oh berarti lawan itu mah zina sudah naon dan dilarang mah mendekatinya. Tah upami bahasa di para ulama mah ieu teh babul umum. Namun mendekati nawai oge tidak boleh, komo ngalakukannya. Tahiyat teh larangan paling keras yang pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina. Perempuan yang sudah layak untuk menikah cepat-cepat nikahkan. Kenapa? Karena sekarang setan yang dapat menjerumuskan kita dalam zina di antara mungkin gitu. Tanmawi itu larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat wa qada'ud daini idza wajaba. Tetapkan atau bayarlah hutang apabila kita sudah memiliki harta untuk membayarnya. Tadi ulama kan kadang kawis balik gampang nambut area bayar. Padahal bahasa Nabi justru sebaliknya. Tidak boleh dengan mudah meminjam, ketika sudah meminjam cepat-cepat bayar. Tanah membayar hutang harus disegerakan. Ia pakuan pakaian salah urusan akhirat. Ketika ada orang yang memiliki hutang, jangankan ratusan juta, jangankan puluhan juta, level ribuan gak berhutang, terkabayar dengan legel mau jadi asusnya. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin seandainya Allah tetapkan di lauhul mahfuz dulu ketika 50.000 sebelum penciptaan alam semesta masuk surga. Tapi ternyata selama di dunia dia masih punya hutang walaupun hanya 500 rupiah, maka seandainya ditakdirkan masuk surga karena masih punya hutang menjadi masuk surga. Kenapa? Terhalangi oleh uang yang 500 ini. Di mana ditempatkannya? Bahasa para ulama ketika manusia sudah melewati sirat tinggal masuk dalam surga. Tapi ketika punya hutang, ketika pernah menggolimi orang lain, maka terjadi asal surga. Allah Subhanahu wa taala ke tempat anu namina kontor teror hiji tempat transit bagi mereka yang harusnya masuk surga. Tapi kembali ke hutang tetap cari dirinya begitu kehilangan di kontor teh begitu kajalmi aturan garutangkannya dibayar. Kumaha apa cara bayarna? Bade ngumpulkeun artos di ayeuna kang yang tadi itu. Ngumpulkeun emas moal kumaha cara bayarna? Dinar, dirham, dolar, rupiah, peso. Duikeun ka peso dibekal moal utang di ayeuna. Kumaha cara bayarna? Amal-amalna. Nalika ternyata hutang lebih banyak daripada amal yang kita laksanakan, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang kita berhutang kepada dia akan diberikan kepada kita. Akhirnya yang tersisanya hutang nunggu hasil surga terjadi akhirnya ikut julukan. Ya, makanya kenapa hutang harus menjadi hal yang lebih prioritas gitu. Daripada nyicil hal-hal yang memang tidak terlalu penting, mending nyicil hutang. Bisi ternyata dikeke kemerahnya sakit dari cahaya padahal aya mah ngantunkeun bayarna terjadi asumsinya gara-gara. Lalu kemudian yang kelima bahasa hati buat tahu batuk minadzanbi idza adnaba. Cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila
muhtaqun, pelaku dosa. Akan tetapi dari seluruh pelaku dosa yang ada, at-tawwabun, sebaik-baik pelaku dosa adalah orang-orang yang sudah melakukan dosa kemudian dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mikir, Pak, kumaha cara menghilangkan dosa yang sudah kita lakukan barusan misalnya. Gampang, bahasa Nabi seperti ini. Apabila ada orang yang melakukan dosa, lalu ingat itu dosa, sok tinggal-tinggal dengan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena wa'at bi'is-sayyi'ata hasanatan. Orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang dia lakukan. Tanmawi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jika dalam satu hari, satu malam kalian mandi 5 kali? So para sahabat datang ke Nabi bakal bersih kacida mual aya kotoran, mual aya dakiun, mual kuleukun. Maka kata Nabi, begitu jugalah dengan sholat. Ayeuna isya, urang ngalakukeun kesalahan, maksiat, ngobrol batur, ngawon-awon batur, ngagibah batur, kelas hasud, tajasus sama saja dina. Dosa kan engke ngalaksanakeun sholat subuh na khusyuk, kahiji sesuai dengan contoh Nabi dari mulai takbir begitu ke salam. Khusyuk dengan muntah naon, maka dosa dari ba'da isya sampai ke bacaan subuh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa, gara-gara melaksanakan sholat subuh. Di subuh melakukan dosa kecil, engke dhuwur sholat deui, tah eta teh mandi anu kadua. Eta teh ngahapuskeun dosa yang dilakukan dari subuh sampai lutra sapotos kitu. Numawi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melakukan dosa cepat-cepat meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kebaikan dengan kebaikan apapun, karena kebaikan yang dilakukan pada hakikatnya menghapuskan dosa yang tadi dilakukan oleh kita. Tayyib, kita tahu bagaimana proses wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun Allah ditegur, tidak boleh tergesa-gesa ditakjal lebih karena engkau ingin cepat-cepat menghafalnya. Tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Karena tergesa-gesa walaupun engkau yang melakukan wahai Nabi, engkau melakukan sifat dan karakteristik setan. Tetapi boleh tergesa-gesa dalam 5 aspek. Kahiji it'amut ta'am idza hadara dhaifu, memberikan makan kepada tamu apabila datang. Yang kedua, wa tazhijul mayyiti idza mata, menyegerakan menguburkan mayit apabila sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wa tazwijul bikri idza adrakat, cepat-cepat menikahkan apabila sudah mendapatkan pasangan. Wa qada'u daini idza wajaba, membayarkan hutang apabila sudah memiliki untuk membayarnya. Yang terakhir, wa taubatu minadani idza annaba, cepat-cepat bertobat dan meminta ampun kepada Allah apabila sudah melakukan dosa. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Sok sanaos difokuskan hadis terkait proses wahyu turun, tapi mudah-mudahan biasa diambil hikmah dan biasa dijanjikan ilmu betapa teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata jantan ilmu kami umat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala biasa ngajar di hati, biasa ngajar di akal Quran, supados biasa konsisten dina hafalkeun oge maca Al-Qur'an. Aku lihat